Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Iksan Subekti. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang cara menulis kutipan. Yang pertama, cara menulis kutipan langsung kurang dari 4 baris. Yang pertama, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Diintegrasikan di sini mempunyai arti menggabungkan atau menyambungkan. Bisa dapat diartikan. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diantara dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan, tulis sumber yang berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Contohnya, petik 2, dalam membuat sebuah karya ilmiah, jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Petik 2, dalam kurung Agung Hermanto, 2009, titik 2, halaman 15-16. Yang contoh 2, atau bisa juga dengan menaruh sumber kutipan di depan seperti berikut. Siswanto, dalam kurung 1990, tanda titik 2, 20, tutup kurung, menegaskan keputusan ilmiah adalah suatu kemungkinan atau probabilitas hingga bukan suatu kebenaran yang mutlak. Petik 2. Cara yang kedua, cara menulis kutipan langsung lebih dari 4 baris. Yang pertama, penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. 3. Kutipan boleh di antara tanda kutip atau petik 2 atau tidak. Keempat, setelah kutipan diberi keterangan sumber. Contoh, proses pembentukan manusia terjadi secara bertahap yang diawali dengan terjadinya pembuahan atau fertilisasi dan kemudian berkembang terus sampai pembentukan organ terjadi di dalam rahim induk betina, seperti yang diterangkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan sesungguhnya di sini ada tanda petik 2, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati atau dalam kurung berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau yang disimpan dalam tempat yang kuku atau rahim. Lalu air mani itu kami jadikan segumpal darah. Kemudian segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Titik, Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Titik 2. Yang ketiga, cara menulis kutipan tidak langsung. 1. Kutipan diintegrasikan dengan teks. Tadi sudah diterangkan, diintegrasikan mempunyai arti
menggabungkan atau menyambungkan. Jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Di sini spasi ganda adalah spasi, dua spasi maksudnya ini, ganda. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik dua. Jadi cara yang ketiga ini, cara menulis kutipan tidak langsung, kita tidak perlu memberi tanda kutip atau petik dua. Yang keempat, setelah kutipan ditulis sumber kutipan. Jadi setelah menulis kutipan, kita tulis sumber kutipan. Dari mana kita mengutip sumber kutipan. Contoh, kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat menurut Michele Doi, 2016.2 halaman 27. Atau bisa juga dengan menyebutkan sumber di depan kutipan seperti berikut ini. Michel Du, dalam kurung 2016.2 halaman 27, tutup kurung, berpendapat bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat entitas ilmiah yang berfungsi untuk memproses data eksternal secara cepat dan akurat. Cukup sekian dari saya, dari kelompok 8, tentang mengenai penjelasan cara menulis kutipan. Saya juga akan menjelaskan tentang pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka ialah hal yang berisikan tentang sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai bahan acuan untuk menulis karya ilmiah. Atau pengertian daftar pustaka yang lainnya adalah suatu daftar yang berisikan judul buku, artikel, maupun suatu bahan tulisan yang memiliki kaitan dengan karya ilmiah yang dibuat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.